Ondak ke laut, Ondak ke laut, angin pun goncang. Tidak ke laut, orang rumah lebih kencang. Tidak ke laut, bakul nasi goyang-goyang. Ondak ke laut, Apa? airnya asin. Sedap. Tidak ke laut, hidup gua jadi miskin. Iya, iya. Tidak ke laut, orang rumah jaga lilin. Yuk, ngapain? Buka rumah makan padang. Oh, iya, iya, iya. jual kacang tujen. Iya, iya. Jadi plastiknya taruh lilin. Iya, kini. Yakin. Asik. Ditengok anak Kenapa? ompong giginya. Ayo bayar. Ditengok omaknya berkawat pula giginya. Ditengok Wak Munah juga habislah giginya. Ondak ke laut, laut berombak. Tidak ke laut, tidur malam kena sepak. Tidak ke laut, kelambu kuyak-kuyak. Ya. Oh masih pakai kelambu ya? Masih pakai obat nyamuk lagi. Obat jambu. Kalau begini, Apa? pening kepala. Ini kita hadirkan satu tembang Udin Sedunia. Lagu ini hanya hiburan semata, tidak unsur untuk menyakiti hati satu sama dengan lainnya. Benar. Udin sedunia. Ahoy! Horas! Putra dan Mardia. Majuah-juah kita kerina. Ulakam sangse. Ulah kepake. Horas ko di maningin pirno di Yahobu. Wah Udin mau kawin. Potong kerbau pendek, hai potong kerbau panjang. Wah Udin mau kawin. Potong kerbau pendek, hai potong kerbau panjang. Wah Udin panjang pendek, wah Udin panjang pendek. Aku jual ya. Udin yang pertama. Namanya Awaludin. Udin kuat merokok. Namanya Ji Samsudin. Iya. Udin rajin sholat. Cikali Solahudin. Udin bisa terbang. Namanya Garudin. Gak ada Garudin. Ada Bu Garudin? Mana ada? Ada Garuda. Di Garudin ada Nagarudin. Gak ada, mana ada orang Garudin? Garudua. Garuda bukan itu. Nah, ujungnya Din. Udin bisa terbang, namanya Aladin. Iya, Udin. Wah, Udin bisa terbang. Udin. Dah terbang tak balik, wah Udin. Kesasap dia ketabrak kalau mau nimbus kurasa. Assalamualaikum kakak-kakak dan abang-abang semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Sesi webinar akan kita mulai 5 menit lagi. Mohon dapat ditunggu kakak-kakak dan abang-abang. Terima kasih. Kali Sabarudin. Udin rajin berdoa. Pastinya Aminuddin. Iya. Udin penjual HP. Namanya HP Pudin. Udin orang Aceh. Banyak mie Aceh Udin. Aceh Udin, mana ada mie Aceh Udin? Skater. Itu kan nama, itu nama toko, nama jualan mie Aceh Udin. Skater Udin. Gak ada skater Udin, banyak main dubur rocai. Papa Udin. Gak ada. Nah, ujungnya Din, orang Aceh. Udin orang Aceh, namanya Cutnya Din. Ya. Udin. Wah Udin orang Aceh. Udin. Main dubur rocai, wah Udin. Nggak jackpot wah Udin. Jual lagi Udin masih banyak. Kita jual lagi Udin, oke. Mikir dulu ya, oke. Apa oke. Udin penjual nasi. Namanya Nasirudin. Udin penjual bubur. Namanya Burhanuddin. Udin di dalam kamar. Cikali Kamarudin.
Udin yang sakit perut. Perut Udin. Sakit Udin. Mana ada perut Udin, semua punya perut. Mana ada? Ngomong Ada. semua Udin pernah Ada sakit buka, perut. ada buka KTP, nama perut Udin, mana ada? Semua nama Udin di dunia ini pernah sakit perut. Iya, tapi kan itu nama. Semua orang pernah. Beda. Jadi Nggak apa? nyambung ngomong sama dia. Sama jangan gua bodoh. Jadi Udin yang sakit perut, ujungnya Din. Mau kami bongkar nih. Udin orang Aceh tadi siapa? Cuknya Din. Udin sakit perut, namanya Mahmudin. Wah, Udin sakit perut. Udin, minum promah Udin. Itu dia kan? Mahmudin. Payah kalau bawa kawan nyanyi ini apa? Lemah berpikirnya. Bisa aja ku bongkar dari kau. Ku tahan-tahan kan udah. Kita cari makan, kita ribut. Aku tanya sama kau gantian Aku sini. jawab. Namanya. Siti yang pertama. Ya, Siti Awaliyah. Siti merajuk di kamar. Siti Kamaria. Siti yang sering berdoa. Siti Aminah. Siti guru honor. Siti Honor. Honoria. Kalian lebih bodoh. Kalian cari di KTP ada orang honoria. Kok nanyanya payah kali. Aku langsung jawab. Aku pun nggak tahu. Iya, dia pintar kali nanyanya. Siti guru honor. Siti Alwasliyah. Siti ngajar Alwasliyah. Siti Al-Jami'atul Wasliyah. Macam kalian aja yang pintar. Kalian dua bodoh. Kalian yang pintar nih. Pengantin gak open sama kita. Slow aja. Kau tanyalah. Ayu penyanyi dangdut. Ayu ting ting. Ibu tahu. Ayu di beras lagi. Ucap selamat datang Bapak Ibu sekalian. Kami terima kasih Bapak penuhi undangan. Kata ahli bait Bapak Ibu langsung makan. Apabila kurang makan pisang satu tanda. Ayo. Pemain biola kami namanya Siti Bol. Duduk tampak tegap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak, abang-abang, dan semua. Selamat datang di sesi webinar Healthy Session Volume 1 dengan tema memahami sel terapi sendiri melalui imun sel terapi atau ICT, stem cell, dan juga stromal vascular fraction atau SVF yang biasa digunakan untuk pengobatan kanker, stroke, diabetes, autoimun, dan penyakit serius lainnya. Nah, katanya tak kenal maka tak sayang nih. Untuk itu izin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Fania Pulungan, biasa dipanggil Ica, anak Medan asli, lahir di Medan, besar di Medan, kuliah juga di Fakultas Psikologi USU tahun 2010. Di sini akan menemani kakak-kakak, abang Ke dan semua ngobrol selama 1,5 jam ke depan. Nah, sebelum masuk lebih jauh, ada beberapa rules nih yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kakak-kakak, abang-abang semua mohon dapat menonaktifkan suara audionya atau di-mute selama sesi sharing berlangsung. Lalu jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat untuk kemudian nanti saya akan bacakan pada saat sesi Q&A. Dan mohon juga untuk kakak-kakak dan abang-abang semua di sini mengisi link absen dan mengisi link form kepengurusan yang tersedia di kolom chat. Kakak-kakak dan abang-abang sekalian, sesi kita hari ini dipersembahkan oleh Sekretariat Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Bisnis USU dengan tagline menghimpun kekuatan, memberi pengabdian.
per bulan Agustus 2022 ini telah terpilih Ketua IKA FEB USU tahun 2022 sampai 2026, yaitu Bang Agus Dwi Handaya. Saat ini IKA FEB USU sedang dalam proses penyusunan organisasi, dan sesi hari ini adalah salah satu program kerja yang sudah berjalan, yaitu kegiatan sharing session seperti podcast yang sebelumnya dengan Bu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior BI. Teman-teman bisa cek videonya di YouTube, di mana Bu Destri sudah dipinang nih oleh Bang ADH menjadi Dewan Pembina Tamu atau Visiting Board of Supervisor. Dan hari ini adalah bagian dari sesi webinar series yang membicarakan tentang berbagai sisi kehidupan, mulai dari kesehatan, seperti topik kita hari ini, kemudian nanti juga akan ada mengenai hobi, pengembangan usaha, yang intinya adalah ingin bisa memberikan pelajaran kehidupan untuk kita semua. Nah, untuk itu, sebelum kita diskusi lebih dalam mengenai topik kita hari ini, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ketua IKA FEB USU, Bang ADH, untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk membuka webinar series hari ini. Silakan, Bang ADH. Terima kasih, Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih ini abang-abang, kakak, teman-teman semua, kedan-kedan semua sudah hadir, dan mungkin juga ada beberapa juga yang hadir. Saya lihat mungkin bukan dari alumni USU karena memang ini terbuka untuk. Pertama-tama sekali lagi terima kasih. Ini kita melaksanakan webinar yang pertama. Ini bagian daripada program bagaimana kita bisa memberikan value kepada. Saya sedikit menyampaikan sebelum nanti Bu Dokter akan menyampaikan dan mengupas masalah yang cukup menarik ini. Saya sedikit memberikan pemaparan. Alhamdulillah di tanggal 29 Agustus yang baru lalu, saya secara aklamasi diberikan amanah jabat sebagai Ketua IKA FEB USU periode 2022-2026. Bukan sesuatu yang gampang, tapi kita jalankan bersama-sama dengan dukungan dari di awal memang saya menolak untuk menjabat, tetapi dengan berbagai kondisi, akhirnya dengan segala keterbatasan saya coba untuk melakukan amanah ini. Visi kami di dalam mengembangkan IKA FEB adalah bagaimana bisa mewujudkan IKA FEB yang mampu menghimpun kekuatan seluruh elemen alumni, yang kemudian kekuatan-kekuatan tersebut diabdikan, diberikan kepada kampus secara profesional dan berintegritas. Dan nantinya FEB USU, Ikatan Alumni FEB USU benar-benar bisa memberikan nilai tambah kampus atas ekonomi selama periode 2022-2020. Saat ini kami sedang menyelesaikan proses kepengurusan. Sekali lagi saya juga mengundang seluruh abang, kakak, teman-teman alumni untuk bisa sedia membantu kami baik di dalam kepengurusan, di dalam Dewan Penasehat maupun dalam Dewan Besar. Selama proses penyusunan itu berlangsung, kami juga sudah memulai. Paling tidak nantinya akan ada 5 kelompok program besar selama periode 3 tahun ke depan. Yang pertama adalah kita sudah melaksanakan podcast, diberi judul Temu Kedan Tenar. Ini adalah bagaimana kami mengangkat nasional untuk bisa lebih mengenal fakultas, baik itu dari akademisi, praktisi, para pejabat, dan sebagainya. Ini sudah kita laksanakan, periode pertama sudah kita laksanakan, program sudah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu. Kemudian juga nanti akan ada webinar series dengan multi-live topics, mulai dari kesehatan, hobi, peluang usaha, wisata, teknologi. Dan hari ini adalah yang pertama sekali webinar multi-topics untuk berbagai topik-topik seputar kehidupan yang menarik. Kami juga sudah melakukan pembicaraan dengan beberapa top global university, jadi sudah dapat komitmen beberapa profesor dari top global university dan juga global consultant dan expert ya untuk hadir di kampus secara offline untuk memberikan global management nanti sifatnya mungkin berkala setiap 6 bulan sekali. Kami juga sekarang dalam proses meminta kesediaan seluruh alumni untuk kembali ke kampus, akan sharing dan mengajar dalam berbagai hal bidang yang related dengan fakultas.
Nah, itu abang kakak sekalian, nanti di akhir sesi kami menyiapkan link ke abang teman-teman sekalian apabila berkeinginan dan bersedia untuk turut bersama kami memberikan sharing dan juga memberikan pengajaran, mengajar kepada adik-adik kita yang tentunya sangat mengharapkan bagaimana abang kakak ekspertnya bisa ditularkan, bisa diberikan kepada adik-adik yang sekarang sedang menimba ilmu di Fakultas Ekonomi. Terakhir, kelompok yang terakhir, kita juga sedang dalam proses menjalin ataupun juga bangun program tip untuk beasiswa adik-adik dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih sosial, kegiatan-kegiatan yang lebih hobi dan sifatnya lebih casual. Dalam waktu dekat kita juga akan mengadakan fun walk, fun bike, dan juga golf turnamen. Kira-kira inilah 5 program utama sambil berjalan kita lakukan sebelum nanti seluruh kepengurusan akan kita selesaikan dalam waktu dekat, dan mudah-mudahan kami mengundang seluruh abang dan kakak serta teman-teman untuk join, bersedia memberikan sedikit waktunya lalu mengikuti kegiatan-kegiatan IKV PUSU, dan alhamdulillah apabila juga bersedia berkenan untuk menjadi bagian dari kan. Selamat menikmati webinar kita pada sore hari ini dan memberikan knowledge, dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk kita bisa semakin lebih sehat lagi. Kepada Dr. Karina, kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk nanti bisa memberikan pemahaman dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti, terutama untuk teman-teman yang latar belakangnya tidak ada di Inggris, tapi latar belakangnya ada di ekonomi. Sekian dari kami, sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang ADH untuk atas sambutannya. Nah, selanjutnya saya perkenalkan narasumber kita. Beliau adalah Dr. Karina, spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetik, CEO dan pendiri Yayasan Hyendra Peduli, Klinik Hyendra dan Hyendra Lab, dokter spesialis bedah plastik di Klinik Hyendra, dan pemegang hak paten atas Age Remedy atau teknik pemrosesan SVF tahun 2016 sampai dengan 2036, tidak hanya bergerak di bedah plastik, namun juga di imun sel terapi. Nah, untuk topik kita hari ini mengenai terapi sel tubuh yang ternyata tubuh kita ini sudah dirancang luar biasa ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sel-sel dari tubuh kita sendiri sebenarnya jika diteliti lebih lanjut itu bisa digunakan untuk pengobatan penyakit serius seperti kanker, stroke, diabetes, autoimun, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu pakarnya Dr. Karina akan menjelaskan lebih lanjut mengenai topik ini. Tapi jangan khawatir, kakak-kakak dan abang-abang semua di sini, mungkin dari judulnya terkesan berat gitu ya. Tapi di sini Dr. Karina akan menjelaskan dengan bahasa awam yang nantinya akan mudah dipahami dan dapat diterima oleh kita semua di sini. Dan nanti sambil mendengarkan, saya ingatkan kembali, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan abang-abang, kakak-kakak semua bisa menuliskan di kolom chat untuk kemudian nanti akan saya bacakan di sesi Q&A, atau juga bisa raise hand untuk bisa bertanya langsung, dan akan ada Rp500.000 bagi 5 penanya dan peserta yang paling aktif, yang terbaik yang akan kita kirimkan hadiahnya melalui link aja. Untuk itu, tanpa menunggu lama lagi, saya persilahkan Dr. Karina untuk bisa sharing mengenai sel terapi tubuh melalui ICT, stem cell, dan juga SVF. Silahkan, dokter. Terima kasih, Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berterima kasih sekali kepada IKV BUSU yang telah mengundang saya, dan selamat kepada Pak, saya bilangnya apa nih, Kak ADH ya? Oh, saya jadi agak, Bang, maaf, kalau Kak tuh perempuan ya? Ya, Bang ADH, selamat sudah menjabat sebagai ketua. Kayaknya saya begitu lihat programnya langsung, aduh kayaknya saya harusnya pindah alumni nih. Kayaknya fun semua tadi, fun walk, fun bike ya. Nah, jadi semoga keterangan saya juga hari ini bisa dicerna dengan fun juga. Saya ngerti banget kalau di sini mungkin latar belakangnya bukan medis, bahkan sebagian yang medis pun kalau saya terangin kayak gini ya, dokter-dokter gitu teman-teman, kalau saya terangin kayak gini juga kadang-kadang apaan sih lu ngomong apa sih Rin gitu. Nah, oke, mohon maaf saya masih di disabled untuk screen sharing, boleh ditolong? Ya. Jadi akan lebih mudah kalau ditekannya dengan ini PowerPoint. Ya. Ya, sudah bisa ya. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat dan bisa jelas juga. Ini sedikit tadi. Jadi latar belakang saya memang S2 saya dokter bedah plastik gitu. Terus banyak yang bilang ngapain sih dokter bedah plastik terus ngurusin autis, ngurusin stroke gitu, ngurusin diabetes. Nah, bukan kebetulan kalau terus saya ambil S3 di bidang biomedik dan alhamdulillah malah sekarang jadi staf pengajar gitu. Dan waktu diangkat sebagai staf pengajar pertama saya dimasukkan ke bagian biologi sebenarnya. Sampai saya bilang, aduh kayaknya saya lebih bisa pegang bedah deh, saya lebih ngerti ilmu bedah sebenarnya, karena biologi ini ilmu saya yang terakhir, yang paling sebentar justru saya belajarnya gitu ya. Nah, jadi ini, dan mari kita sekarang masuk ke stem cell dulu ya, karena ini yang paling dasar sebenarnya. Oke, ini ada yang namanya stem cell. Langsung pusing deh kepala gitu ya. Yang kepikir adalah stem cell buat kecantikan, ada krim-krim stem cell, pasti ada tablet-tablet stem cell gitu kan. Nah, sekarang kita mau belajar yang benar. Sebenar-benarnya stem cell itu apa gitu. Kita sepakat dulu di sini. Manusia itu bukan kayak seonggok daging dan tulang. Sepakat dulu itu ya. Jadi manusia itu terdiri dari triliunan sel. Sel ini kayak gini nih. Jadi ada namanya sel darah, bulat-bulat gitu ya. Ada namanya sel otak. Nah, kalau diperjelas gitu ya, dengan pembesaran mikroskop yang sangat besar, ternyata dia ada kayak kaki-kakinya gini. Ada yang sel hati, misal. Ada sel otot, ada sel usus. Pokoknya kita itu kumpulan sel jalan-jalan. Dan ada triliunan sel yang membentuk tubuh saya gitu, yang membentuk tubuh kakak-kakak dan abang-abang di sini. Jadi, sekarang kita tahu nih, kita itu terdiri dari sel. Nah, tiap hari sel kita itu ada yang bunuh diri. Nggak usah dibunuh deh. Bunuh diri aja dia langsung. Bus gitu ya. Contoh apa? Contohnya rambut kita pasti ada yang rontok tiap hari. Nah, itu dia lagi fase bunuh diri. Terus kita bunuh. Bisa juga. Kita bunuh dengan sengaja. Contohnya apa? Kita gunting kuku. Kita bunuh sel kuku. Ada juga secara nggak sengaja. Misal kakak-kakak lagi di dapur, ngiris bawang gitu ya, keiris pisau. Itu selnya mati deh, sel kulitnya. Nah, kok bisa tumbuh lagi sih rambut kita? Kok bisa tumbuh lagi sih kuku kita? Kok bisa rapat lagi kulit kita? Karena mereka itu minta tolong. Oh, ternyata mereka merasa mereka itu nggak mau kalau mati gitu ya. Tapi apa boleh buat, mereka mati nih. Mereka minta tolong untuk diperbaiki ke siapa? Ke stem cell. Jadi ada sel, di luar bahwa kita punya sel darah, kita punya sel kulit, kita punya sel yang namanya stem. Bingung? Enggak ya? Jadi ini cuma nama sel aja. Sel yang namanya stem. Jadi kalau bahasa Inggris namanya stem cell. Di Indonesia kan namanya sel punca. Tuh. Jadi dia adalah sel yang dimintai tolong oleh sel yang lain, lalu mendengar sinyal minta tolong itu, dia membelah diri jadi dua. Kayak gini nih, ini foto stem cell lagi membelah diri. Dan yang satu itu tetap stem cell, supaya nggak habis. Yang satu lagi menjelma menggantikan sel yang rusak itu. Ya, misalnya dipotong, potong rambut gitu, nah sel rambut yang digantikan oleh stem cell yang ada di akar rambut. Atau kita gunting kuku, ada stem cell di dasar kuku, dia yang menggantikan kuku kita yang kita potong gitu. Jadi sekarang kita tahu nih, oh badan kita terdiri dari sel dan stem cell itu hanya salah satu dari sel yang ada di badan kita. Jadi dia hidup ya, sama seperti yang lain. Oke, sama seperti sel darah merah, dia hidup juga. Nah sekarang pertanyaan saya, kita bisa nggak sih nyimpen sel darah merah di dalam kapsul? Nggak bisa jawabannya. Karena apa? Buktinya apa? Buktinya kita masih punya PMI. Kalau ada orang kecelakaan, dia kekurangan darah, dia butuh sel darah merah, dia harus cari darah ke PMI kan. Kalau ada kapsulnya, ya gampang aja dong. Harusnya langsung aja pakai kapsul gitu diminum. Ya berarti nggak ada. Semahal apapun, please jangan ketipu gitu ya. Kita ini kan orang sekolahan gitu. Jangan ketipu bahwa krim, oh harga krimnya 5 juta nih. Harga pil ini 30 juta loh dok gitu. Akan ada stem cell-nya.
Ya, nggak bisa. Stem cell itu tetap hidup di dalam situ. Ini aja sih sebenarnya dasarnya. Nah, karena dia hidup, lalu dia bisa bekerja, dia berfungsi. Pertama, dia bisa jalan-jalan. Jadi kita taruh aja di pembuluh darah, dia jalan gitu ke seluruh tubuh. Ya, terus dia cari mana yang rusak. Kan tadi itu, dia tertarik oleh sinyal minta tolong. Nah, terus entah bagaimana caranya, dan ini masih banyak diteliti, ternyata dia bisa menyeimbangkan imun kita. Jadi dia sangat bagus untuk penyakit autoimun. Terus sambil jalan-jalan, sambil bekerja, dia itu bisa masak. Dia masak protein. Protein ini dipakai oleh diri dia sendiri dan dipakai juga oleh sel lain yang ada di sekitar dia. Bahkan saking hebatnya si protein ini, nah dia ada namanya khusus, namanya sekretom. Sekarang sekretom ini juga banyak dipakai, tapi jangan bingung ya bahwa sekretom ini bukan stem cell. Ya, dia hanya produk dari stem cell. Anggap aja stem cell itu bisa makan, bisa masak nasi goreng gitu misalnya ya. Ya, nasi gorengnya dimakan oleh sel-sel lain. Nah, itu namanya sekretom gitu, nasi gorengnya. Oke. Nah, jadi karena fungsinya banyak sekali, tentu dia digunakan untuk banyak sekali penyakit. Gimana cara tahu penyakit apa sih yang perlu pakai stem cell? Yaitu penyakit yang ada kerusakan. Contoh misalnya bangunan ini kita anggap sebagai badan kita. Ada yang rusak, kita panggil tukang. Nah, tukang-tukang itu stem cell gitu. Ya. Jadi dia yang bekerja memperbaiki. Ya, jadi kalau ada yang rusak di tubuh kita, menggerogoti tubuh kita sehingga menimbulkan gejala penyakit, itu kita butuh stem cell untuk memperbaiki. Contoh paling sepele lah mungkin dianggap orang ya, anti-aging. Tapi ingat, anti-aging itu nggak hanya kecantikan saja. Kalau orang aging proses, dia jadi pelupa juga kan. Nah itu berarti sel otaknya mulai ada yang rusak. Kalau rusaknya banyak, dia dinyatakan demensia. Nah itu hal-hal seperti itu. Atau kita makan sembrono nih, terus kita diabetes ya. Diabetes, terus reseptor insulin kita rusak, ya itu harus diperbaiki. Ya kalau kita mau memperbaikinya, kita butuh stem cell. Ya, jadi ini stem cell adalah tukang. Kalau kita anggap badan kita itu suatu bangunan atau rumah. Kalau ada yang rusak, kita panggil tukang kan untuk memperbaiki. Nah, jadi itu untuk gampangnya saja. Nah, jadi terus kita berpikir nih, oke, saya butuh stem cell. Dari mana si tukang itu mau kita ambil gitu. Ternyata kalau kita ambil tukang punya orang lain, kita bisa aja nggak cocok. Saya nggak cocok sama tukangnya tetangga gitu. Dia betul, soalnya tetangga saya rumahnya tuh klasik banget. Saya nggak suka, saya misalnya minimalis gitu misalnya ya. Nah bisa terjadi resikonya nggak cocok. Sementara kalau dari diri sendiri, dia udah paham gitu loh, dia udah tahu kerja tubuh kita gimana, dia gennya udah cocok, DNA-nya udah cocok, jadi pasti 100% akan diterima. Jadi, terus kita pikir dari diri sendiri di mana ya? Ternyata tukang-tukang itu lagi tidur-tiduran di lemak. Mentang-mentang lemak itu empuk ya, jadi dia banyak di situ, dia nganggur, dia tidur. Jadi kalau kita mau main stem cell dari diri sendiri, kita akan ambil lemak. Gimana caranya dok? Pasti kan gitu. Ya gampang aja, kebetulan saya dokter bedah plastik kan. Saya sedot ya lemaknya sedikit dari perut misalnya. Nanti irisannya kecil banget di dekat udel, pasiennya tentu ditidurkan, tidur ringan aja. Yang penting dia nggak lihat, nggak berasa. Terus irisannya kecil aja, lalu dilakukan sedot lemak sedikit. Dah, dapat nih lemaknya ya. Nah, tukang-tukangnya tuh kebawa di situ, lagi tidur nih. Ayo, kita mau tarik dia keluar dari lemak. Nggak boleh dia tidur-tiduran di situ. Kita mau pakai gitu ya. Nah, jadi di lab lalu dilepaskan nih ikatan antara si tukang-tukang itu dengan bantalnya. Kita mau tarik bantalnya tanpa merusak si tukang itu, nggak boleh mati dia ya. Dilakukan suatu processing dan lemaknya dibuang. Bantal-bantal si tukang itu dibuang. Dah, jadi tukang-tukangnya kita dapat nih. Ternyata bagus nih. Ternyata tukangnya terdiri dari berbagai jenis stem cell. Jadi ada ibaratnya ada tukang airnya, ada tukang atapnya, ada yang jago bikin dindingnya gitu. Ada segala macam ada di situ. Nah, kita kasih aja semua, ya kan? Mau bangun rumah kan?
mau bangun rumahnya cepet dan bagus kan, kita kasih aja semuanya ke pasien. Dan satu geng stem cell, satu geng tukang itu namanya stromal vascular fraction. Kalau dikasih semua. Nah, tapi ada juga nih orang yang researcher gitu ya, atau dokter yang saya nggak mau deh kalau dikasih semua. Saya mau yang lebih sophisticated, saya mau target gitu tukangnya. Saya mau cuman namanya mesenchymal stem cell. Ya. Terus kan jadi sedikit dong kalau diambil satu macam aja, terus sama dia diperbanyak. Sekitar 10-14 hari baru dikasihkan ke pasien. Nah, itu sebenarnya yang namanya terapi stem cell. Nah, kalau di tempat kami, ya, saya terbiasa selalu main SVF sih dari 11 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah ini udah tahun ke-12 gitu untuk main SVF. Nah, kami nggak pernah gitu main stem cell. Kenapa? Dulu awalnya sih jujur karena ketidaktahuan. Begitu belajar, yang diajarin pertama adalah SVF. Ya udah, dikerjain aja gitu ya. Lama-lama di tengah jalan mulai mikir sih. Karena stem cell, pemain-pemain stem cell tuh bilang, lo nggak keren, Rin, kalau lo main SVF tuh kurang sophisticated gitu. Kurang tertarget, kurang keren, kurang mahal, jujur. Ya, otomatis pembiakan itu pasti lebih mahal. Tapi ya, saya waktu itu tetap bertahan sih karena logika sepele. Tapi ini kan komplit ya. Masa iya orang cuman butuh stroberi sih? Masa dia nggak butuh jeruk? Masa dia nggak butuh ini kiwi misalnya? Nah, ternyata hipotesis itu terbantu oleh publikasi orang lain tahun 2015. Dinyatakan bahwa SVF yang langsung kita kasih secara keseluruhan itu juga memiliki potensi yang luar biasa, bahkan dikatakan efektivitasnya comparable dengan stem cell, alias mirip-mirip hasil akhirnya. Nah, jadi habis itu orang-orang seluruh dunia mulai shifting ke arah SVF. Karena apa? SVF itu lebih cepat. Begitu diambil, dipisah, lalu diberikan ke pasien hari itu juga. Ya, jadi mulai tahun 2020, coba aja iseng Google sih. Ya, masukin Google, masukin stromal vascular fraction. Pasti deh saya jamin itu lebih banyak dibanding mesenchymal stem cell gitu. Ya, tapi kalau misalnya waktu itu di posisi saya bikin lab tahun 2016, susah banget cari jurnal medis yang berbasis stromal vascular fraction. Oke, jadi sekarang orang-orang seluruh dunia sebenarnya shifting ke arah SVF. Tapi sayangnya ya, mereka tetap bilangnya stem cell. Sepertinya ada kekhawatiran kalau ini nanti nggak laku gitu. Nah oke sih, kita sih nggak usah ngurusin tokonya orang lain lah ya. Nah waktu itu yang jadi pikiran saya cuma satu. Kita nggak ngebiak SVF. Kalau nggak dibiak, berarti kan nggak diperbanyak. Berarti apa yang kita dapatkan dari pasien itu yang kita kembalikan. As it is. Jumlahnya ya segitu. Misal kita dikasih modal 1 juta, ya kita balikin lagi misal 1 juta gitu ya. Nah, terus saya mikir, aduh kayaknya pasien itu butuh banyak deh. Karena kalau kita main sel, the more the better. Itu kayak dosis gitu ya. Nah, itu yang menjadi PR kami di tahun 2016, kami mencoba melakukan cari ya research untuk mencari teknik processing yang lebih baik. Karena sebenarnya stem cell itu di lemak tuh banyak banget, cuman kita aja kurang pinter untuk lepasnya ya. Nah, alhamdulillah teknik yang lebih baik kami temukan di tahun 2016, kami masukkan paten dan sudah kami publikasikan. Dan alhamdulillahnya ternyata dari tahun 2016 sampai sekarang ternyata jumlah sel kami masih yang termasuk yang terbanyak di dunia ya. Saya nggak tahu sih apakah masih terbanyak, waktu itu sempat terbanyak atau sekarang mungkin masih udah 3 besar atau gimana gitu ya. Tapi jujur jumlah sel yang banyak ini membuat hasil akhir yang lebih baik dan membuat para researcher luar negeri mulai mengontak kami gitu. Jadi tahun ini mulai banyak sekali researcher luar negeri mengontak untuk mengajak kerjasama. Karena memang kebetulan kami menemukan teknik di mana sel itu bisa kita pretelin banyak gitu ya. Jadi kayak gini sih, orang kalau udah jago misalnya, dia mau metik pucuk teh, dia pasti lebih banyak dalam 1 hari dibanding kalau orang baru belajar metik
pucuk teh gitu kan. Nah kayak gitu aja sih, sebenarnya bukan lebih jago orangnya, ini kebetulan lebih jago enzimnya yang kami pakai lebih jago gitu. Dan kebetulan ketemu di putaran berapa dia maksimal, di suhu berapa dia maksimal, di prosentase berapa dia maksimal. Nah itu ya, dan ini sudah kami patenkan. Nah berarti PR pertama yaitu tentang jumlah sel, alhamdulillah sudah teratasi. PR kedua, kualitas. Ya, kita jangan lupa bahwa sesuatu itu masalahnya bukan hanya jumlah, tapi juga kualitas. Kita punya tukang banyak, tapi tukang kita blow on gitu, atau tukang kita letoy-letoy. Aduh, baru kerja 1 jam, udah capek. Jangan sampai begitu ya. Nah, jadi itulah waktu itu yang mendorong saya untuk ambil S3. Saya ingin memperbaiki kerja SVF dari pasien diabetes. Karena apa? Sudah umum di dunia diketahui bahwa stem cell dan SVF pasien diabetes itu tukangnya males-males. Dan diabetes itu banyak banget kan pasiennya kan di dunia. Nah, jadi gimana membetulkannya? So, pasti orang diabetes perlu banget soalnya sama stem cell atau SVF. Nah, jadi ternyata semua sel itu suka protein. Tadi tuh yang saya ibaratkan nasi goreng gitu ya. Nah, jangan nasi goreng deh. Yang lebih high protein deh, misalnya ikan salmon gitu ya. Nah ternyata kita tuh sel kita juga butuh protein, tuh semacam ikan salmonnya lah. Dan ternyata selain diproduksi oleh stem cell, protein-protein tubuh kita tuh terkurung, terperangkap di dalam trombosit. Saya yakin semua yang di sini tahu ya trombosit ya, karena trombosit itu tuh yang kalau kita demam berdarah terus trombosit turun, nah itu dia bendanya gitu. Nah, si sel trombosit itu ternyata mengandung protein-protein. Jadi, waktu itu pikiran saya sederhana. Ambil aja trombosit, gebukin aja trombositnya. Bukan orangnya ya yang digebukin, tapi trombositnya yang digebukin. Dia pecah dong setelah digebukin dan keluar itu. Ternyata sudah ada penelitiannya bahwa di dalam trombosit kita yang lebih kecil dari titik ini deh. Saya ambil titik 1 nih. Nah, ini. Titik ini jauh lebih besar dibanding trombosit kita yang nggak bakal kelihatan kalau kita nggak pakai mikroskop lihatnya. Di dalam trombosit yang sekecil itu, maha besar Allah ya, terkandung lebih dari 1000 jenis protein. Protein ini yang kita keluarkan dan namanya adalah PRP. Saya suka bilang ini namanya AAPRP sih, untuk membedakan dengan PRP pada klinik-klinik kecantikan yang lain gitu ya. Karena kalau PRP saja, biasanya di klinik-klinik kecantikan, mereka cuma berhenti sampai pemisahan trombosit aja. Darah diputer-puter, dipusing-pusing gitu ya, terus jadi trombositnya kepisah dari sel darah merahnya, terus itu yang mereka suntikan. Nah kalau kami nggak mau dapat trombositnya, kami mau gebukin trombositnya sampai dia pecah, dan yang keluar adalah protein. Jadi AA itu artinya activated PRP gitu. Trombositnya sudah diaktifasi sehingga yang tersisa hanya proteinnya saja. Lalu kami bikin penelitian, benar nih yang tersisa hanya proteinnya aja. Nah, kami cek tuh pasien-pasien yang menjalani AAPRP, ya ternyata benar trombositnya setelah diproses tuh udah nggak ada lagi, karena kan pecah. Hilang kan, jadi kan nggak terdeteksi lagi. Dan ada di jurnal ini juga sebenarnya kami mengecek juga proteinnya gitu ya. Jadi sebelum dipecah trombositnya, proteinnya itu rendah. Setelah selesai pembuatan AAPRP, di mana trombositnya udah pecah semua, protein itu meningkat gitu dan signifikan. Nah ini udah kami publikasikan juga. Terus jujur ya, ini jujur aja gitu. Kalau riset biar bagaimanapun kan seorang dokter, apalagi staf pengajar ya, pasti diharapkan untuk nulis. Dan nulis itu basisnya adalah research. Terus mikir kan, udah punya SVF nih, terus udah punya PRP, tapi kalau research pakai SVF mahal setengah mati, karena processing SVF itu mahal. Sementara kalau processing PRP pertama mudah, karena cuma ngambil darah pasien sedikit, dan murah. Kami pecahinnya pakai sentrifugasi dan kalsium, nggak terlalu mahal gitu ya.
Jadi saya bilang ke tim saya, udah deh kita risetnya banyakin PRP aja gitu ya. Sampai akhirnya banyak sekali paper yang keluar dengan PRP ini. Kita cobakan pada lab, kita mau bikin tulang rawan ya untuk membantu anak-anak yang lahir tanpa telinga gitu. Nah, terus kami juga pada luka bakar, kami banyak penelitian di bidang itu, dan saking hebatnya itu protein-protein ya, pada suatu titik pandemi awal tahun 2020, saya kehilangan teman baik saya karena COVID. Dan saya tuh langsung tergerak gitu rasanya, apa ya obatnya ya untuk COVID. Jadi saya mengeluarkan hipotesis bahwa PRP ini, si protein-protein di dalam PRP ini bisa mengatasi badai sitokin di COVID berat. Kami lakukan uji klinis, sudah selesai fase 2-nya, sekarang sedang masuk fase 3, ya. Tapi kebetulan pandeminya turun, jadi agak susah dinyelesain fase 3. Dan alhamdulillahnya bahwa pasien-pasien itu tertolong dengan PRP, dan kami melakukannya uji klinisnya pada kasus-kasus yang berat, yang di ICU. Kami tidak melakukan pada yang ringan dan sedang, karena apa? Gampang dipatahkan. Ya, kalau ringan, ya COVID juga virus kan, nanti juga sembuh sendiri. Kalau sedang kan juga kemungkinan sembuhnya bagus. Tapi kalau sudah di ventilator seperti ini kan udah nggak 50-50 lagi nih kemungkinan selamatnya ya. Sudah 80-20 gitu ibaratnya. Nah, jadi waktu itu kami lakukan dengan persetujuan etik dan dengan persetujuan rumah sakit, kami lakukan pada pasien-pasien berat kritis kategorinya di ICU. Dan ini paper-paper kami, alhamdulillah, paper-paper ini menjadi paper pertama di dunia untuk PRP digunakan pada COVID, dan sudah membuat beberapa pihak dari luar negeri mulai mencoba mengadop sedikit-sedikit bila ada pasien COVID, mereka mulai memasukkan PRP pada pasien-pasien tersebut. Sebelum pakai untuk COVID sih sebenarnya untuk luka bakar seperti ini, kami sering pakai ya. Saya sering sekali pakai untuk pasien luka bakar, karena saya nggak suka harus nanam kulit paha gitu ya di pasien luka bakar, kesian. Lukanya udah segini, masa pahanya saya lukai lagi gitu. Jadi saya pakai PRP, alhamdulillah berhasil. Lalu kasus-kasus kayak gini sih banyak sekali ya di klinik. Karena kebetulan ibu saya dokter kulit dan praktek di klinik yang sama. Jadi ini misal kondisi jerawat yang nggak bisa teratasi, saya bilang ibu saya, kita masukin PRP aja lebih cepat, kita atasinnya, dan radangnya jadi lebih cepat teratasi. Kita sekarang tinggal ngurusin bekas jerawatnya aja gitu, jadi lebih mudah kan. Kerja ibu saya juga jadi lebih mudah gitu. Nah, jadi kalau kita rekap dulu di sini sebelum kita masuk ke sel imun, oh maaf, saya masih punya contoh nih kalau dicampur nih. Ya. Jadi tadi stem cell atau SVF itu adalah tukang yang beberes rumah yang perlu perbaikan. Kalau PRP katakanlah itu bahan bangunannya ya. Dia dipakai untuk si tukang itu untuk bekerja. Atau pasien-pasien saya lebih suka kalau dokter bilangnya pupuk aja gitu. Jadi kayak SPF-nya dipupukin gitu ya, bisa juga sih. Ya, jadi ibaratnya ini sih benda hidupnya, tukangnya, PRP adalah pupuknya. Jadi PRP bukan benda hidup ya. Ini kalau kita gabung, harusnya fungsinya lebih bagus dong. Terus saya dapat pasien ini, sepintas kayak pasien anti-aging biasa. Tapi setelah anamnesis tanya jawab, pasiennya ngaku, dok, saya sebenarnya sebelumnya nggak begini kulit saya. Beliau tunjukin foto yang sebelumnya, aduh mulus banget. Ya, kenapa Bu kok tiba-tiba begini? Saya stem cell domba dok di luar negeri. Udah mahal-mahal, ternyata beliau menolak stem cell tersebut. Rejeksi badannya timbul flek. Aduh saya bilang saya nggak janji ya Bu, tapi kita coba. Dan ternyata dengan SVF plus PRP, alhamdulillah fleknya jauh berkurang. Walaupun saya nggak bisa bilang hilang ya, karena masih ada. Tapi lumayan lah. Kalau ibu-ibu pasti tahu lah, kalau nutupin flek segini, ini jauh lebih mudah dibanding harus nutupin flek segede gini. Nah, jadi beliau happy. Nah, terus bagaimana dengan kasus seperti ini? Ini autoimun. Ya, badan nyerang badannya sendiri. Terus udah segala obat nih, sampai dikasih obat kanker juga. Nggak berhasil juga. Dalam arti mau ngerontokin sel imunnya gitu. Kenapa dikasih obat kanker? Kan kesian ya. Pasien ini udah menderita, kulitnya udah sakit banget, dan dikasih obat kanker juga.
yang tentu efek sampingnya tuh nggak kecil gitu. Nah, kita coba, dan ternyata alhamdulillah ini 2 minggu setelah treatment pertama, dan ini 4 bulan setelah semua treatment itu habis. Jadi dengan 1 kali ngambil lemak, kita bisa bagi treatment-treatment itu menjadi beberapa kali gitu. Si SPF-nya kita masukin beberapa kali. Karena hasilnya jauh lebih bagus kabarnya menurut riset, dan kami ikutin, dan ternyata hasilnya memang lebih bagus. Jadi pasien ini senang banget nih, sekarang bisa ngantor lagi. Yang tadinya keluar kamar aja kabarnya nggak berani. Gitu. Nah sekarang kita mau buktiin, tadi 2 di kulit ya. Nah sekarang bener nggak dia kerjanya selalu tepat sasaran? Oke, anak ini nggak butuh kulitnya diperbaiki, masih mulus lah, masih baru umur 4 tahun kok. Tapi dia kejang, kejangnya nggak bisa dihentikan, otaknya rusak. Jadi gini, kalau kita kejang, kita itu nggak napas gitu. Jadi bayangkan kalau Anda nahan napas kira-kira 1 jam, kayak anak ini, ya mati sih harusnya, tapi ya alhamdulillahnya anak ini nggak meninggal gitu. Tapi otaknya rusak, ya otaknya rusak. Dia seperti orang stroke. Kan kalau orang stroke otaknya rusak. Nah, cuman ini gara-gara kejang. Bener nggak nih kalau SVF plus PRP nggak akan salah lokasi kerja? Karena kendala biaya, anak ini hanya mampu menjalani 1 kali SVF plus PRP. Oke, 1 kali jadi apa ya? Alhamdulillah, karena anak ini masih kecil, plastisitas otaknya masih bagus, dan 1 kali terapi, dia bisa lari lagi. Otaknya terperbaiki, bener kan? Nggak salah lokasi kan? Bukan kulitnya yang dibetulkan. Walaupun sih kulitnya jadi lebih mulus juga, tapi otaknya terperbaiki. Tapi ya memang saya sih pingin sekali sih kalau ini hasil seperti ini bisa untuk pasien stroke semua yang tua-tua pun begini, tapi sayangnya ini anak kecil sih ya. Jadi kayak perbaikan otaknya itu lebih cepat gitu. Nah, oke. Jadi kita mungkin sedikit jeda sebentar aja untuk mengingatkan kembali tadi stem cell adalah tukang, ya, dia hidup, dia bisa jalan-jalan, dia yang betulin tubuh kita kalau ada yang rusak. Tapi tukang itu happy kalau kita kasih makan mereka protein yang bagus. Coba tukang kita kasih salmon gitu ya, pasti happy. Nanti dia senang, dia kerjanya lebih bagus. Dan si protein itu ya yang namanya PRP. Kalau tukang tadi kita ambil dari lemak, dalam posisi dia tidur-tiduran di lemak, kalau protein tadi, protein yang membuat happy si tukang itu, kita ambil dari dalam trombosit. Nah, kita mau berhenti dulu di sini Mbak Ica atau biarin aja jalan terus? Nanti pertanyaannya belakangan atau gimana? Ya, boleh langsung aja, Dokter Karina. Nanti kita di akhir akan ada sesi Q&A-nya. Ya, nah jadi sekarang kita masuk ke imun sel terapi. Mudah-mudahan nggak bingung ya, karena saya ada 3 besar nih, namanya saya sampaikan gitu ya. SVF tadi yang mengandung stem cell tukang, PRP yang protein. Nah, sekarang kita ngomongin TNI, ABRI, alias sel imun di tubuh kita. Dia sel lain lagi nih, ya. Jadi ini beda lagi ceritanya. Gara-garanya apa? Kan saya tadi cerita ya, saya tuh udah masuk tahun ke-12 lah ini untuk main SVF. Berarti saya mulai di tahun 2010. Tahun 2016 awal, saya berhasil bangun lab sendiri. Yang tadinya jujur saya nebeng sama lab lain. Lab itu nomor 1 berizin se-Indonesia. Lab saya yang kelima. Nanti saya tayangin nama-namanya. Nah, tahun 2016 itu tiba-tiba ibu saya kena kanker usus. Tadinya disangka limfoma maligno, kanker kelenjar getah bening. Tapi dokternya curiga, nggak mungkin deh kayaknya bentuknya nggak kayak kelenjar getah bening nih waktu dioperasi. Jadi ini usus beliau dipotong ya. Terus di PA ulang, ternyata hasilnya kanker usus. Stadium 2B. Setelah operasi, karena stadiumnya 2B, ibu saya diminta untuk kemoterapi. Dan karena ibu saya seorang dokter spesialis juga, beliau ngerti nih, betapa dahsyatnya ya kemoterapi untuk tubuh kita. Beliau menolak. Aduh, saya langsung pusing deh. Nah, gimana nih ibu saya mau apa nih? Maunya terapi apa gitu? Nggak mungkin dong kita nggak terapi lagi gitu kan. Nah lalu saya belajar tentang sel imun.
saya belajar tentang sel kanker juga. Jadi di tubuh kita sebenarnya, sayangnya ya, ini sedikit bad news sih, semua orang tuh punya sel kanker sebenarnya. Karena sel kanker itu sebenarnya sel yang bermutasi dari perkembangbiakan sel di tubuh kita yang begitu cepat, begitu hebat. Terus tiba-tiba ada yang mutasi gitu. Ada yang salah program lah. Programnya itu membuat si sel itu nggak bisa bunuh diri. Dia tumbuh terus. Nah itulah sel kanker. Tapi kenapa kita nggak dibilang kalau kita sakit kanker? Karena dia nggak berhasil memperbanyak diri begitu banyak karena diserang oleh sel imun nih. Sel imun kita ngenalin dia, lalu nyerang. Nah, alhamdulillahnya di tubuh kita sama Allah disediain berbagai jenis sel imun, ABRI gitu ya ibaratnya. Ini ada ABRI, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ini ada semua gitu. Dan ada yang low potensi, alias daya berantemnya kurang kuat, ibaratnya dia cuma bisa nonjok, dia cuma bisa karate, dia cuma bisa nembak misal. Sementara ada yang high potensi, mau jujitsu, aikido, semua dia bisa, taekwondo gitu ya. Dia bisa main pedang juga, dia bisa sniper juga. Nah, itu adalah yang high potensi. Yang termasuk low potensi itu adalah NK cell namanya, natural killer cell. Terus mungkin udah banyak yang paham ya, dendritic cell yang di research oleh Dr. Terawan untuk menjadi vaksin Nusantara. Nah, itu adalah dendritic cell. Kebetulan dia juga masuknya yang low potensi. Tuh. Nah, jadi waktu ibu saya kena kanker dan nggak mau kemoterapi, kita sudah mulai berpikir ke sel terapi yang ini. Kebetulan sebelum ibu saya kena kanker, ya sebenarnya nggak ada kebetulan ya di dunia ya. Allah membukakan saya pintu ke arah imun sel terapi lewat seorang profesor di luar negeri yang waktu itu lalu pemerintah provinsi, waktu itu gubernurnya Pak Ahok ya, sekalian mau ke kota itu, jadi bareng deh saya sama beliau, sama tim ke tempat itu untuk ngecek bener nggak sih ada yang namanya imun sel terapi gitu. Walaupun waktu itu di Indonesia udah ada sih Dr. Terawan dengan dendritiknya gitu. Ternyata beneran ada dan yang dibiak sama mereka tuh beda sama yang Dr. Terawan. Jadi saya teringat itu. Ya, jadi begitu ibu saya maunya imunoterapi, saya bilang, makanya saya kok agak kurang srek kalau mama mau pakai yang low potensi. Gimana kalau kita pakai yang high potensi, which is itu di Jepang waktu itu. Ini loh, CT cell ini. Ya. Dan pada saat ngebiak ternyata pihak Jepang nggak bisa hanya ngebiak satu aja, dia malah mengikut sertakan NK cell juga dan NKT cell juga. Good, saya bilang ke mama saya ini kombinasinya bagus nih mah, gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini nih, ini video buat ngajar biasanya. Saya ngajar mahasiswa pakai ini. Ini kanker, dia mau nyebar. Nah, ini kan kanker bersarang ya. Ini lihat nih siapa yang datang nih. Nah, ini NK cell datang nih. Dia langsung nembak ya. Terus T cell nih datang, dia nembak juga. Boom gitu. Tembak, kankernya pecah. Informasi tentang sel kanker itu diberikan ke dendritic cell ini dan diberikan ke asisten T cell, lalu yang lain dipanggil untuk bantu nyerang. Karena apa? Itu tadi animasi ya. Sekarang ini video beneran. Sel kanker dilawan oleh sel imun. Lama nggak sih kalau 1 lawan 1? Jadi yang dibutuhkan oleh seorang penderita kanker yang sel kankernya udah banyak, dia butuh keroyokan. Dia butuh sel imunnya banyak. Nah, sebentar. Saya hentikan di sini ya. Tuh, lagi ngeroyok tuh. Logika sekarang. Kita bermain logika. Kalau kemoterapi masuk, dia membunuh sel kanker kan. Boom, masuk ke sini, sel imunnya ikut mati nggak? Ikut mati. Ya, karena sedikit sekali kemoterapi itu yang spesifik hanya bisa membunuh sel kanker. Dia adalah zat kimia. Dia kayak bom atom. Dia bunuh semua. Itulah sebabnya salah satu efek samping dari kemoterapi adalah stamina pasien turun. Imun pasien turun. Ya kan? Ada gitu anak-anak kecil di kemoterapi dia harus di ruang isolasi. Takut kalau kena flu karena sel imun ini ikut kehantam juga. Bayangkan bahwa pasien-pasien ini butuh sel imun kok malah ketembak gitu kan. Nah, itu harusnya begitu tuh. Harusnya banyak.
Pada pasien kanker, udah setengah mati nih sel imunnya, udah berantemin terus gitu ya. Dan bukan berarti kalau mereka berantemin, pasti mereka yang menang. Bisa aja mereka yang pecah, sel kankernya lebih kuat. Nah, jadi akhirnya di seluruh dunia mulai terpikir, kalau gitu, bahaya juga ya kalau kita nggak mikirin sel imun pada pasien kanker. Jadi yang ada, keluar obat-obatan. Obat yang diberikan ke pasien sebagai apa yang namanya imunoterapi. Oh, kita harus mengenhance nih, kita harus bikin sel imun itu jadi kuat. Nah, ada obatnya yang belakangnya zimap-zimap, sumap-sumap, kayak gitu deh. Ya, avastusumab, rituximab, gitu-gitu. Itu obat imunoterapi. Tapi memang namanya obat ya. Seringkali ada efek sampingnya juga. Nah, terus ada researcher bilang, jangan dikasih obat lah, pasiennya kasihan. Suntik aja protein. Lah protein kan obat juga ya. Tapi maksudnya sama, mau mengenhance sel imun. Terus ada lagi sebagian, udahlah pasien bener-bener nggak usah dikasih obat aja lah, kasihan. Dia toh udah menjalani, mungkin lagi menjalani kemo. Udah cukup gitu ya obatnya ya. Nah, kita ambil aja sel imunnya, lalu kita biak di luar. Nah, ini yang namanya ICT, imun cell therapy. Tuh. Jadi, kita ambil sel imun di badan pasien yang lagi nganggur, yang di pembuluh darah tuh yang lagi nganggur, yang berantem, yang lagi perang, biarin aja. Kita ambil yang masih nganggur, kita biak di laboratorium, kita perbanyak. Kalau udah banyak, udah aktif, kita balikin lagi. Dan proses ini makan waktu 2 minggu. Nah, kalau misalnya yang di Jepang itu yang buat ibu saya, nah ini selnya terdiri dari beberapa jenis. CT cell, NK cell, NKT cell dengan mengikutsertakan sedikit dendritik, sedikit makrofag gitu ya. Nah, CT cell ini loh yang sebenarnya si jagoannya. Dia yang paling hebat daya bunuhnya gitu. Jadi waktu itu ibu saya bawa ke Jepang dan ke Jepangnya 2 minggu sekali. Kebayangkan habis operasi kanker terus dibawa ke Jepang 2 minggu sekali. Karena apa? Kenapa sih kita nggak stay aja di sana gitu ya? Karena ICT itu diambilnya dari darah. Sedikit. Aduh, ngambil darahnya berapa menit ya? 10 menit kali ya. Nah, habis ambil darah, terus disuruh pulang. Loh ngapain, kata dokter di sana, ngapain kamu nunggu 2 minggu, kita biak, terus nanti tinggal diinfus lagi ke ibu kamu. Datang aja lagi 2 minggu lagi. Jadi yang terjadi adalah habis ambil darah kami pulang, terus 2 minggu kemudian kami datang lagi ke Jepang untuk diambil darah lagi untuk siklus berikutnya dan diinfus. Infusnya cuma 1 jam. Habis 1 jam terus bingung. Jadi kita pulang lagi nih ke Indonesia gitu. Nah, tapi itu yang terjadi. Jadi bayangkan betapa melelahkannya ya. Dan betapa mahalnya. Nah, Jepang itu mahal. Nah, jadi prosesnya sebenarnya sesederhana ini. Ambil darah 50 cc, nggak apa-apa lah orang diambil darah 50 cc. Kalau kita donor darah buat transfusi itu 300 cc. Jadi ini 1/6-nya. Ya. Terus diproses, lalu dapet tuh peripheral blood mononuklear cell namanya. Nah, si TNI itu ada di situ tuh yang putih-putih ini. Terus kita biak. Nah, jadi kan jadinya putih gini ya. Nah, selnya kita harapkan bisa miliaran. Itu yang dikembalikan ke pasien lewat infus. Dan ternyata ya ini yang terjadi di tubuh kita gitu. Sel imun itu ibaratnya kayak ya di Avengers dan mereka akan nyerang penjahat. Dan mereka kan nggak akan nyerang orang-orang baik-baik kan. Mereka cuma nyerang yang jahat aja. Walaupun mungkin pertempuran itu akan mengakibatkan api-api kecil yang membuat penduduk itu nggak enak, nggak nyaman. Tapi dia spesifik. Dia nggak akan sebenarnya bunuh orang baik-baik. Dia cuma nyerang yang jahat aja. Nah inilah kerja sel imun ya. Ya terus kita perbanyak ceritanya, kita ngambilin kita cloning gitu ya, Captain Amerikanya kita cloning lagi, Captain Marvelnya kita cloning lagi, Black Widow-nya kita cloning lagi gitu. Nah ini ya. Dan ternyata di dunia sudah dinyatakan bahwa ICT, nah orang-orang banyak yang bilang ini natural killer cell therapy, ada yang bilangnya CIK, cytokine induced plasma, cytokine induced killer cell, namanya banyak lah. Tapi intinya adalah dia ada NK-nya, ada T-cell-nya. Nah, overall dia itu safe dan merupakan suatu terapi yang sangat promising sekarang untuk kanker.
iseng aja cari di Google, itu udah banyak banget sekarang jurnalnya gitu ya. Untuk segala jenis kanker tuh ada gitu. Nah, terus apa yang terjadi? Ibu saya sembuh. Dan ini bikin PR gitu buat saya, karena jujur apa? Waktu menjalani terapinya, saya tuh ambruk keuangan, ambruk mental. Pertama saya ambruk keuangan karena di Jepang mahal sekali. Sementara saya lagi proses menyelesaikan S3. Riset S3 itu sangat tidak murah. Jadi saya mikir, wah saya nggak sanggup nih. Saya stop S3 saya. Ya, waktu itu terancam DO bahkan, tapi ya alhamdulillahnya selesai sih. Nah, terus saya pikir saya fokus saja ke pengobatan mama saya. Tapi dokter Jepangnya nggak bisa bahasa Inggris. Udah gitu, dokter di Indonesia nggak ada yang ngerti ini, nggak ada yang support, jelas dong. Jadi teman-teman saya tuh sibuk ngebego-begoin saya. Karin, lu kan dokter bedah, Rin. Masa lu bego banget sih, lu kok percaya beginian gitu. Dan disitulah titik saya nazar, kalau ibu saya sembuh, saya tarik ke Indonesia dan saya permurah. Dan karena ibu saya sekarang masih praktek di usianya yang ke-76, dan terakhir PET scan di Maret lalu bebas kanker juga, ya saya terpaksa harus, saya terpaksa harus bayar nazar dan ini yang saya lakukan. Kita bayar nazar dan makin kesini makin banyak pasien yang tertolong gitu ya. Banyak juga yang terinspirasi sama ibu saya, mereka nggak mau kemo gitu, walaupun kami terangkan juga sih risk and benefit-nya orang itu nggak mau kemo gitu sebenarnya. Pastilah, saya bukan tetap aja saya seorang dokter ya. Saya tahu gitu bahwa walaupun kemo itu punya resiko yang sangat tinggi, dia juga punya benefit. Ya, jadi biasanya saya terangin aja semua dulu ke pasien dan saya membiarkan pasien yang memilih gitu maunya apa untuk tubuhnya dia. Jadi itu 3 itu yang SPA dia tekan, terus ada si PRP dia itu protein ya untuk mupukin si tukang biar tukangnya kerjanya happy. Nah yang terakhir saya paparkan adalah superhero di Avengers. Dia namanya ICT. Nah, terus banyak habis itu ya dokter Karina, ya bisa aja sih dokter belajar gini-gini, tapi sebenarnya ini legal nggak sih gitu di Indonesia? Loh, jangan salah, justru nggak mungkin gitu ya lab saya berdiri kalau di Indonesia tuh nggak legal. Jadi ada Permenkes, ini Permenkes kedua sebenarnya tahun 2018, Permenkes pertamanya tahun 2006. Nah, jadi sekarang semua tuh sel punca stem cell, natural killer cell, itu tadi bagian dari superhero kita, di Avengers kita, sel dendritik itu yang oleh Dr. Terawan, ya sama makrofag beliau juga, dan semua sel-sel lain dan sekretum itu protein dari stem cell. Semua produk dari sel-sel hidup itu boleh dilakukan di Indonesia, asal bukan dari binatang sama bukan dari menggugurkan kandungan. Ya, embrio gitu nggak boleh. Tali pusat itu bukan menggugurkan kandungan, jadi tali pusat boleh. Dan labnya khusus, didesain khusus dengan HEPA filter, jadi ini tingkat kesterilannya tertinggi. Jujur saya suka iseng ya, kalau saya lagi merasa pengep banget sih ini Jakarta ya, polusinya parah banget, saya duduk aja di sini gitu. Dan itu nih udara paling bersih, itu ada di sini, di lorong ini, di ruangan ini, karena semuanya partikelnya tuh disedot dan disaring gitu. Kalau mau malah masukin kepala di sini, ini bersih banget. Ini kelas A namanya, ini tingkat kesterilannya tertinggi ini di dalam sini. Nah, kita kerjanya harus di dalam situ. Dan ini adalah 8 laboratorium yang sudah berizin. Dulu saya kerja sama Regenik, ini punyanya Kalbe. Dan saya berterima kasih sekali sih sama mereka, karena mereka yang menanamkan dasar-dasar ilmu SVF stem cell itu ke saya sebenarnya. Terus sampai akhirnya saya mandiri, saya mencoba buka lab sendiri, namanya Hayandra, kami berizin yang kelima. Dan untuk bisa melakukan sel terapi, dikatakan oleh Permenkes harus berafiliasi dengan salah satu dari rumah sakit ini. Ternyata alhamdulillah kami berhasil punya 3 afiliasi. Ini lagi diperpanjang nih dengan Darmais. Baik, jadi ini izin dari labnya. Jadi sekian dari saya, semoga sangat jelas, cukup jelas lah minimal, dan bukan hanya apa itu sel-sel itu, bukan hanya fungsinya, tapi tentang aturan dan legalitasnya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dokter Karina untuk penjelasannya yang luar biasa menarik ya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab dengan Dokter Karina. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Dokter. Izin saya bacakan. Dari Pak Rahmat, dari FTUSU, izin bertanya dok, jika sel kita lebih banyak yang rusak, apakah bisa memperbaiki dengan sel dari pihak lain atau orang lain yang disuntikkan ke kita? Seberapa persen keberhasilan bila ini bisa digunakan dokter? Terima kasih atas penjelasannya. Ya, jadi sel kita banyak yang rusak. Kalau rusak tuh sebenarnya dia mati gitu. Ya, jadi di badan kita udah nggak ada lagi, dia udah mati, dihilangin, gitu ya, masuk ke tong sampah terus dibuang. Nah, jadi kita bisa aja sih kalau mau pakai sel dari orang lain bisa. Tapi teori ini nggak boleh lupa nih, teori yang ini. Bahwa kalau kita pakai sel dari orang lain, ini loh, ada risiko nggak cocok. Dan risiko kecocokannya ini even secara teori tidak bisa sampai 90%. Sementara kalau masuk sel nggak cocok, contoh gini deh, kecelakaan, butuh transfusi darah tuh kan sampai mintanya spesifik kan. Misal dibutuhkan donor darah dengan golongan darah AB resus negatif misal gitu. Kenapa? Kalau begitu nggak cocok, yang terjadi adalah sel itu dihantam oleh superhero kita. TNI kita tuh nggak suka sama benda asing. Dihantam, dia pecah. Dan pecahannya itu akan menimbulkan masalah juga buat kita. Minimal menggigil atau demam tinggi gitu. Nah, pada saat demam tinggi, sel kita makin banyak lagi yang mati. Nah, jadi itu, teorinya tetap ini. Walaupun ya kita ngerasa, aduh kayaknya gue udah tua, diabetes pula, gue stroke juga gitu. Tapi stem cell itu masih disediain kok sama Allah di lemak kita. Kira-kira Pak, tadi siapa yang nanya? Pak Rahmat. Pak Rahmat, betul. Kira ini nggak kira-kira mudah-mudahan sudah menjawab ya dokter. Jelas ya, oke. Iya, oke. Adalah kalau bisa kita ambil dari diri sendiri. Baik, terima kasih dokter. Di sini sudah ada Bapak Yulis Van yang mau bertanya langsung dengan dokter. Silahkan Bapak Yulis Van untuk bisa on cam. Terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Karina. Saya Yulis Van. Saya di sini mungkin agak detail ya dokter ya nanya karena saya salah satu penderita yang seperti ibu orang tua Dokter Karina. Di usus besar saya itu saya ada kena cancer, stadiumnya udah ke 3B. Alhamdulillah pengangkatan kansernya sudah dilakukan di bulan April kemarin. Dan sekarang saya sudah menjalani kemo. Sudah jalan ke 6 tahap, jadi tinggal 2 tahap lagi, 7 dan 8. Pertanyaan saya, dokter, kan memang benar saya setuju yang dokter sampaikan, karena dokter kemo saya juga menyampaikan bahwasannya pada efek negatif daripada kemo itu dia membunuh juga sel-sel yang baik kan gitu ya. Dan sekarang memang terasa, yang paling terasa itu bagi saya itu gampang lemes, dan kemudian ujung-ujung jari, tangan khususnya, apalagi yang tempat diinfus obat kemonya gitu ya, itu kita sering terasa kebas yang berkepanjangan. Termasuk juga kan kita saya kebetulan pulang kemo itu juga diberikan obat juga, obat minum gitu ya dokter. Nah pertanyaan saya dokter, saya tertarik, ini kan ada dokter sampaikan tadi, ada stem cell, ada SPF, kemudian ada VRV, dan terakhir ICT. Khususnya saya tertarik dengan ICT. Pertanyaan saya dokter, kalau saya mau mengikuti program ICT, sementara saya sekarang kan sudah sampai ke level 6 dan insya Allah minggu depan saya akan masuk ke level 7 untuk yang kemo. Berarti ada bulan berikutnya yang ke-8 yang terakhir. Dan biasanya habis itu kan ada tahap kontrol ya, kontrol yang harus dilakukan apakah 3 bulanan, 6 bulanan, dan seterusnya. Apakah kalau dengan saya mau ngikutin ICT ini, saya selesaikan dulu proses kemo saya, kemudian saya baru, karena kan proses kemo ini akan membunuh sel-sel tadi yang baik-baik tadi ya dokter ya. Dan kemungkinan untuk diambil sel yang baik itu tadi kan pasti mengalami kesulitan untuk dikembalikan lagi ke tubuh saya. Apakah saya harus ngikutin proses kemo sampai terakhir, kemudian nanti, karena kan gambaran saya gini, ada salah satu dokter, itu adalah dokter Andika ya, Andika yang ada di mana? Di apa ya?
Eka Hospital ya, Eka Hospital itu menyampaikan bahwasannya yang namanya cancer itu kan nggak ada kata sembuh ya, dia itu hanya remisi. Remisi berarti kan ada kemungkinan kembali lagi, kan gitu ya. Saya menghindari sebenarnya untuk kembali lagi, meskipun nanti setelah kemo ke-7 nanti itu sudah selesai. Saya berharap berkepanjangan juga, kalaupun nanti dilakukan jangan melalui kemo lagi, tapi melakukan dengan cara yang berbeda gitu dokter, tanpa harus melalui kemo kan gitu ya. Apakah kembali pertanyaan saya tadi, apakah ICT ini nanti kalau saya mau ngikutin programnya, apakah sebaiknya saya selesaikan proses kemo dulu, kemudian pada tahap kontrol ini tadi baru saya mengikuti program ICT sampai untuk ke berikutnya, termasuk juga apakah pertanyaan berikut saya adalah apakah dengan ICT ini juga masih dikatakan remisi atau memang boleh dikatakan sembuh total dari kanker, dokter? Mungkin itu pertanyaan saya, dokter Karina. Terima kasih sebelumnya, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya pribadi sih ya, karena ini kebetulan ibu saya kan, jadi saya belajar tuh udah kayak orang gila lah waktu itu gitu, karena menurut saya ibu saya tuh di posisi yang nggak bagus banget. Umurnya udah lanjut, umur 69 waktu itu, punya asma berat, punya alergi yang banyak, dan imunnya jelek. Ibu saya orangnya parno banget, jadi dikit-dikit khawatir itu kan membunuh sel imunnya gitu. Nah, terus saya belajar. Dan benar Pak, saya mohon maaf, saya harus mengakui bahwa teman saya Andika, teman saya sekelas waktu FKUI, Dokter Andika itu, ya teman saya itu benar. Jadi di dunia ini nggak ada sebenarnya yang dikatakan sel kanker itu bisa sembuh. Kenapa? Karena orang sehat aja punya sel kanker. Apalagi orang yang sudah dinyatakan kena kanker. Karena gini Pak, ternyata kanker itu tuh kalau sampai terdeteksi 1 cm persegi, saya nggak bilang kubik ya Pak, persegi itu nggak ada dimensinya loh. 1 cm persegi itu 1 miliar selnya Pak. Terus kita mau hantam gitu, kita hantam oke deh hilang. Misalnya katakanlah kalau kubik berarti kali aja 1 miliar tambah 1 miliar kali 1 miliar kali 1 miliar, banyak banget ya. Oke, anggaplah 1 triliun sel. Kita hantam nih, jeng, hilang. Happy nih, PET scan bersih. Terus Bapak yakin kalau yang satu sel, 100 sel itu udah hilang juga? Nah itu yang saya bilang ke ibu saya sih. Ini nggak akan pernah bisa hilang, Mah. Dan ini kebetulan saya nyari-nyari nih barusan nih. Bentar ya. Saya pernah WhatsApp Pak Ahok karena jujur saya berterima kasih juga sih sama beliau. Beliau yang waktu itu kan kami ngecek sama-sama gitu ya di mana? Di luar negeri. Nah ini nih, maaf mudah-mudahan bisa kebaca ya. Mengapa kanker dapat mengalami kekambuhan? Nah saya tuh pergi ke Chiang Mai dari Shimosaka, orang Jepang. Pemahaman, jadi kanker sama ini ada yang bersifat lokal terapinya yaitu operasi radiasi dan ada yang bersifat menyeluruh seluruh tubuh yaitu kemoterapi. Itu salah satunya. Nah masalahnya mereka tidak dapat memusnahkan seluruh kanker. Karena akan selalu ada sisa sel kanker, walaupun 1, 2, 3, 100 gitu nggak kedeteksi, dan sebagian sel kanker tersebut resisten terhadap kemo. Jadi kemo itu kayak antibiotik, dimasukin, dikenalin, terus badan kita nggak mau lagi. Gue udah tahu nih teman-teman gue kebunuh sama itu, gue nggak mau kebunuh, gue resisten. Jadi kenapa obat kemo kan baru lagi gitu kan. Nah, seorang pasien itu dinyatakan sembuh bila sel imun tubuh pasien itu dapat memusnahkan atau menjaga supaya sel kanker itu tidak berbiak begitu banyak. Itu aja sih Pak. Jadi dengan pemahaman itu, logika itu, saya bilang ibu saya, Mah kita fight seumur hidup nih. Ya, jadi intinya adalah saya pingin Mama menjaga supaya sel imunnya tetap bagus dan sel kankernya itu biarin aja Mah, ada nggak apa-apa. Tapi jangan kebanyakan. Jangan sampai dia itu bikin ulah lagi, cukup banyak sampai terdeteksi dari PET scan itu aja deh, saya bilang. Ya, nah jadi sel imun itu tiap tahun saya kasih ke ibu saya. Setelah selesai dari Jepang, tiap tahun saya kasih ke ibu saya. Nah, dan prinsip saya satu, Pak. Sel kanker itu tumbuhnya cepat banget. Kita pernah nyoba akhirnya ngebiak sel kanker di lab. Dia nggak dikasih makan aja tumbuh, Pak.
Jadi, saya selalu bilang pasien, the sooner the better. Saya nggak nunggu sampai kemonya selesai. Saya ambil di tengah-tengah kemo. Jadi kita tunggu dulu kemonya agak turun efektivitasnya, karena kan 3 minggu kan biasanya kalau kanker kolon kan kemonya jarak 3 minggu. Nah, kita tunggu aja dulu sampai misalnya udah hampir jadwal kemo berikutnya. 3 hari, 4 hari sebelum ambil darah tuh Pak. Ambil darah, terus biopsinya kan kami 2 minggu. Jadi abis Bapak kemo, terus seminggu kemudian kami masukin sel imun. Dan itu kata pasien-pasien, luar biasa efeknya dalam mencegah efek samping kemo. Jadi orang yang menjalani ICT sambil kemo, efek sampingnya itu luar biasa rendah, Pak. Jadi mereka nggak ngalamin tuh kayak kesemutan, baal, rambut rontok atau apa tuh enggak gitu. Nah, karena kita menjaga sel imunnya tetap tinggi. Jadi satu, kalau saya boleh usul, jangan nunggu sampai selesai Pak. Tapi kita atur waktunya supaya kemonya juga nggak ngehantem ICT-nya pas masuk gitu ya. Terus udah gitu, yang satu lagi adalah benar bahwa sel kanker itu kita harus aware dia nggak akan pernah bisa selesai. Jadi seumur hidup kita jaga sel imun kita. Nggak perlu ICT tiap tahun kayak ibu saya. Tapi at least kita bisa jaga makan kan. Kita jaga diet aja, kita jaga stres kita, sel imun kita bagus. Kita tidur cukup, sel imun kita bagus. Kita olahraga, sel imun kita bagus gitu Pak. Jadi semoga menjawab ya. Cukup sih dokter. Pemahaman saya juga kalau memang itu dilakukan akan lebih bagus memang. Karena memang pada saat saya kemo, dokter kemo itu tetap menyertakan juga antibodi. Jadi di sela-sela kemo itu dia akan memasukkan juga antibodi di obat kemo tersebut. Ya mungkin untuk supaya dampak obat kemo yang disuntik itu atau yang diinfus itu tidak terlalu ini ya. Alhamdulillah memang dari awal dokter mengatakan saya nggak akan sampai ke rontok rambut. Cuman memang sekarang itu yang kelihatan itu jari tangan itu agak hitam gitu ya, sama telapak kaki itu agak hitam. Itu aja sih dampak yang saya rasakan saat ini gitu. Ini antibodi yang dikasih ke Bapak tuh itu sebenarnya targeted immunotherapy. Jadi berusaha membuat sel imun Bapak tetap jalan gitu. Iya, iya. Ini baik dokter. Coba saya nanti pertimbangkan untuk ICT-nya dokter ya. Apakah saya pemikiran tadi waktu penjelasan dari dokter, saya berpikir mungkin saya selesaikan aja dulu kemo saya gitu ya. Karena tinggal 2 tahap lagi gitu ya. Baru nanti saya masuk ke ICT justru untuk untuk kontrol-kontrol berikut itu saya berasa lebih nyaman aja sih. Memang yang kata dokter tadi, memang salah satu penyakit cancer ini dokter juga menyarankan saya itu harus selalu happy, kemudian semangat itu tetap harus ada karena itu salah satu yang membuat si pasien sih merasa cukup imunnya itu bangkit gitu ya. Karena kalau dia sendiri udah merasa drop dan sebagainya itu juga problem tersendiri bagi si pasien sih memang. Dan saat ini itu yang saya jaga sih dokter. Insya Allah ya bisa membantu dan nanti mungkin saya lanjutin inilah ya dokter ya, japri atau apalah nanti ke dokter untuk tahap berikutnya dokter. Terima kasih dokter Karina penjelasannya. Terima kasih Pak Yulisvan untuk pertanyaannya. Lanjut dokter, ini ada pertanyaan dari anonymous nih, attendee. Pertanyaannya, untuk penderita diabetes stem cell mana yang diambil dok? Apakah di sel darah atau di bagian lainnya? Ya, jadi stem cell tadi saya ulang sedikit bahwa yang terbanyak dia ada di, ayo Mbak Ica tahu pasti? Di lemak. Baik, nah itu yang kita akan ambil. Jadi ini masalah banyak-banyakan. Ya, jadi makin banyak tentu makin bagus. Jadi kalau bisa dapat yang banyak, kenapa mesti dapat yang sedikit? Gitu. Oke. Ambil dari lemak. Ya, di sini juga ada Mbak Patricia, dokter izin mau bertanya langsung dengan dokter. Silakan Mbak Patricia. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya nggak bisa on cam karena bukan co-host. Yep. Dokter, ini kalau tadi pertanyaannya serius banget. Ini saya pertanyaannya lebih levelnya lebih nggak begitu serius. Jadi untuk orang-orang yang olahraganya berlebihan seperti ultra cycling ataupun ultra runner yang jam olahraganya sangat tinggi,
recovery untuk sel paling baik seperti apa, Dok? Banyak sih yang ngomong harus konsumsi whey protein. Tadi juga dokter bilang protein adalah yang terbaik ya untuk memulihkan sel. Terima kasih, Dok, atas pencerahannya. Cuman sayangnya ya protein yang kita makan dan protein yang di dalam tubuh tuh beda. Iya, protein yang sel. Ya walaupun protein yang kita makan berguna juga ya. Tapi protein yang tadi disebutkan itu susah sih ya, bahasa Indonesia tuh terbatas. Sebenarnya dia molekul bioaktif sih. Jadi kalau ditanya apa sih yang terbaik untuk membetulkan sel yang rusak karena misal eksesif training gitu. Jawabannya adalah kita harus menjaga supaya stem cell kita bagus. Gimana caranya? Yaitu jaga makan, cukup tidur, reduce the stress, biarkan badan itu cukup beristirahat sih. Kalau terbaik saya rasa kalau sudah eksesif terhadap sesuatu yang rusak, berarti kalau saya pribadi ini logika ya, saya akan eksesif membetulkan, ya paling begitu. Ya kalau kita biasa-biasa aja ngerusaknya kayak saya gitu ya, suruh olahraga ya maulah seminggu 2 kali aja ya, tapi jangan dipaksa lebih dari itu misal. Berarti kan saya mungkin ngerusaknya nggak terlalu banyak, rusaknya paling karena aging aja. Kebetulan alhamdulillah diabetes enggak gitu. Nah jadi saya ya cukup tidur, misal PRP sesekali buat saya sih, saya yakin efek. Tapi kalau rusaknya karena golf tiap hari, terus elbownya sakit tuh pasien saya banyak tuh. Ternyata kita juga harus eksesif betulinnya, kita harus naik ke stem cell gitu Bu. Jadi kalau ditanya yang terbaik menurut saya sih kalau untuk membetulkan saya masih tetap berpegang jagoan saya sih stem cell sih. Cuman kan tinggal kita terapi stem cell, kita ambil stem cell dari lemak lalu itu, which is itu bayar gitu. Atau ya kita tidur berharap bahwa pada saat kita cukup istirahat, stem cell kita bekerja, paling gitu. Terima kasih, Dokter. Baik, Mbak Patricia, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari Pak Agus Dihandaya nih, mau bertanya langsung dengan Dr. Karina, silakan. Terima kasih dokter, penjelasannya lugas dan mudah dipahami. Kalau boleh saya sedikit merangkum, berarti memang ini adalah semacam terapi yang menggunakan kekuatan diri dan dia nanti akan mencari sendiri kemana dia akan. Kalau boleh tahu experience-nya beberapa penyakit misalnya seperti diabetes, kemudian juga apakah ada otot, kemudian pengapuran itu selama ini ada experience dokter yang kemudian pendekatan pengobatan ini bisa tanda kutip bisa menyembuhkan, karena kalau yang ICT tadi kan itu kan urusan membunuh kanker, kalau ini memperbaiki itu ya, itu kira-kira mungkin ada kasusnya dok untuk diabetes, otot, kemudian pengapuran dan sebagainya. Ya, jadi kenapa saya ambil S3-nya diabetes Pak? Jujur karena di klinik itu pasien terbanyak diabetes justru. Ya, dan menurut saya untuk harga yang tidak murah, kalau sampai terus kami nggak promo gitu ya, sampai pasien datang lagi itu pasti word of mouth. Dan word of mouth terjadi karena pasti pasiennya membaik, dia ngomong gitu kan. Memang kami juga nggak sembarangan mau bilang tanpa objektif ya. Jujur pada setiap pasien diabetes kami pantau tuh HbA1c-nya. Bahkan kami nggak minta pasiennya yang periksa, kami periksakan for free. Bulan pertama, bulan ketiga, bulan ke-6. Jadi kami punya data dan kami sebenarnya sedang melakukan publikasi. Publikasinya sudah accepted tapi belum tayang di dunia. Jadi memakai pasien-pasien diabetes kami yang sudah dikategorikan, ya maksudnya kami melihat gitu dan menuliskan tentang gimana sih kalau dari pasien diabetes tuh bisa turun tuh berapa persen sih dan turunnya seperti apa gitu. Nah kalau osteoporosis banyak sekali sih karena ibu-ibu ya biasanya suaminya diabetes, ibunya osteoporosis. Jadi kayaknya temannya begitu gitu. Ya, jadi biasanya suami istri terus lutut kan biasanya masalahnya di lutut itu membaik. Jadi justru Pak yang pertama kali mengeluarkan tentang SVF dan PRP itu kedokteran olahraga dan ortoped. Iya, justru ke situ awalnya. Justru diabetes itu belakangan gitu. Jadi buat sport injury sama untuk osteoartritis itu yang paling pertama pemakaian dari stem cell dan PRP. Nah sekarang meluas kemana-mana gitu kan. Jadi kalau banyak sih, mungkin bukan banyak sih Pak, banyak banget kalau di klinik. Kayaknya begitu datang,
konsultasi aja saya udah curiga lihat bentuk perutnya, diabetes nih. Gitu. Kayak tiap hari konsultasi diabetes dulu. Gitu, Pak. Makasih, Dok. Mari, Pak. Terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih banyak Dr. Karina untuk penjelasannya. Tidak terasa udah 2 jam ya kita berdiskusi bersama dengan Dr. Karina mengenai ICT, stem cell, SVF, dan juga AAPRP. Saya pribadi belajar banyak sekali nih hari ini mengenai sel-sel yang ada di tubuh kita, yang fungsinya luar biasa ya. Ternyata sebelum pertolongan dari luar, kita sebenarnya bisa menggunakan sel-sel yang ada di tubuh kita untuk mengobati penyakit-penyakit yang serius. Semoga kakak-kakak dan abang-abang di sini juga mendapatkan informasi yang bermanfaat, khususnya terkait dengan ilmu kesehatan. Nah, abang-abang dan kakak-kakak semua, tadi di awal saya juga sebutkan akan ada hadiah bagi peserta yang paling aktif bertanya. Nah, bagi abang-abang dan kakak-kakak yang saya sebutkan namanya di sini, mohon dapat menginformasikan nomor telepon yang terdaftar di aplikasi Link Aja di kolom chat untuk kami kirimkan hadiahnya sebesar Rp100.000. Yang pertama dari Bapak Rahmat dari FTUSU, kemudian yang kedua dari Bapak Yulisvan, dan yang terakhir adalah dari Ibu Patricia. Saya Baik. dapat. Pak Adeha boleh juga, Pak. Mungkin sedikit menambahkan, itu tadi ada share di kolom chat, ada banyak pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kami minta jawaban tertulis. Nanti akan disampaikan kepada para peserta yang bertanya secara Baik, terima kasih Pak Adeha untuk tambahannya. Baik kakak-kakak dan abang-abang semua, demikian sesi webinar Health Series Volume 1 kita hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan dan juga insight untuk kakak-kakak dan abang-abang semua di sini. Nah, sebagai penutup, saya ada pantun nih. Nanti boleh ya diteriakin cakep gitu. Abang Adeha pulang ke Medan. Cakep. Bawa duren dibagi-bagi. Asik. Dokter Karina luar biasa keren. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Karina, terima kasih Bang Adeha. Saya mencoba jawab di chat ya, saya ketik beberapa. Oh, boleh, silakan dokter, terima kasih. Iya. Ini masih terus kok ininya. Lapaknya ini masih terus ada. Jadi Kenapa Kin? Jangan kau lupa. Apa dimaksud? Apa dimaksud? Semua ada. Pilih yang gadis, pilih yang gadis atau yang janda. Toko yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting hidup bahagia. Pilih yang gadis. Betul Pari. Pilih yang gadis atau yang janda. Kalau kau yang penting apa? Yang penting apa? Penting apa? Yang penting ada napasnya. Napas mati. Gimana gue nih? Pantun janda. Kuda yang mana? Kuda yang Tuhan senangi. Yang mana? Kuda yang putih. Janda yang mana? Janda yang mana? Kulitnya putih, rambutnya pirang. Janda yang mana? Janda yang mana aku senangi. Kulitnya putih, hidungnya kembang. Iya. Lain seleramu ya. Bagaimana menggoreng lada. Ambil minyaknya tuangkan. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya timang-timangkan. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya hempas-hempaskan. Marah lah jadi. Tak jadi. Marah karena tak jadi. Mana boleh? Kompas anak orang ya. Kampung percut di pinggir kali. Naik sepeda berkawan-kawan.
Dulu ku takut, sekarang berani. Tengok janda macam perawan. Dulu takut, sekarang berani. Hai tengok janda semakin di depan. Iya, kalah yang maha benar. Ada mangga jatuh di atap. Hendak dibawa ke Kuala Teluk. Ada janda bodinya mantap. Ya, nak ku lamar hutangnya menumpuk. Ada janda bodinya mantap. Nak ku lamar hutangnya menumpuk. Bayar dah. Zero. Bagaimana memilih lada? Ambil kayu dibelah-belah. Bagaimana memilih janda? Bagaimana? Duitnya banyak macam Musdalifah. Bagaimana memilih janda? Duitnya banyak, senyumnya manis macam Musdalifah. Kalau kasar kau nanti. Semenjak lada ditaruh kunyit. Gongseng terus pakai ketumbar. Semenjak janda pandai cari duit. Banyak yang gadis hai gulung tikar. Semenjak janda pandai cari duit. Hai banyak gadis hai gulung tikar. Kesian. Pantun janda. Pantun janda. Kenapa Bu? Ibu janda. Enggak kau. Ini hanya pantun belaka. Ini hanya pantun hiburan semata. Pas pula abang-abang kita dari channel itu. Mana kita nih bang? Wah, MG Production. MG Production. Iya. Request lagu itu. Tanjung Katung airnya keruh, mandian anak di hari Senin. Tanjung Katung airnya keruh, mandian anak di hari Senin. Isinya apa, Je? Laki bini sering begaduh. Kenapa? Karena bini tiap minggu belanja online. Iya. Laki bini sering begaduh. Karena bini tiap minggu belanja online. Pergi hari Senin nak beli si kain katun. Bini belanja online, laki belanja di Simpang Limun. Ayah ombak di Simpang Limun. Ya. Hai ayah ombak di Simpang Limun. Di mana? Tanjung Katung airnya bening, tempat nak darah mencuci kening. Tanjung Katung airnya bening, tempat nak darah mencuci kening. Isi bayar deh. Bagaimana kepala tak bening? Kenapa? Orang lah rumah bolak-balik minta rebonding. Allah. Bagaimana kepala tak bening? Orang lah rumah bolak-balik minta rebonding. Kemuning daun kemuning, peti di hari senja. Bolak-balik minta rebonding. Pala aku botakkan aja. Ayah ombak botakan saja. Hai ayah ombak botakan saja. Tanjung Katung airnya bening, tempat wisata bentangkan tikar. Hai Tanjung Katung airnya bening, tempat wisata bentangkan tikar. Karena istri sering rebonding, kredit Vario sampai sekarang tak terbayar.
Karena istri sering rebonding, kredit Vario sampai sekarang tak terbayar. Uak panjat pagar, mau petik mangga yang ranum, Vario tak terbayar, terakhir ditarik sorum. Ayah omak ditarik sorum, hai ayah omak ditarik sorum.